Selamat pagi, salam sehat buat anak didikku semua. Bagaimana kabarmu untuk hari ini? Baik, untuk anak didikku, kita akan kembali melakukan pembelajaran secara daring ya. Namun terlebih dahulu kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk anak didikku, pada saat ini kita melakukan pembelajaran. Untuk itu dimulai dengan tema 4 ya. Tema 4 di globalisasi. Dan untuk subtema 1 adalah globalisasi di sekitarku. Dan untuk muatan pelajaran pada saat ini adalah IPA. Dan masih bersama Ibu Astika Hutajulu. Baik, untuk anak didikku, dalam muatan IPA pada saat ini yang kita pelajari adalah proses menghasilkan energi listrik. Seperti yang disampaikan tadi dan Ibu sampaikan tadi mengenai globalisasi. Jadi kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Jadi globalisasi ini mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini karena adanya penemuan-penemuan yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya ya. Penemuan-penemuan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sebagian besarnya ini adalah penemuan listrik ya. Jadi sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Dan energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Jadi sumber energi listrik adalah pembangkit listrik. Jadi contohnya untuk saat ini kita gunakan adalah pembangkit listrik tenaga air. Baik, untuk anak didikku semua, dalam pembangkit listrik tenaga air ini atau PLTA ya, dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Jadi aliran air ini dapat berasal dari aliran air terjun ataupun aliran sungai yang deras ataupun air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Jadi gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Baik, untuk anak didikku semua, untuk contohnya ini adalah skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, kamu bisa perhatikan di situ, untuk skema kerjanya ada 3 langkah ya. Yang pertama itu aliran air sungai ataupun terjun ya sebagai sumber energi pembangkit listriknya yang mampu menggerakkan turbin tadi. Jadi perubahan energi yang terjadi itu energi potensial ya menjadi energi kinetik. Kemudian untuk langkah yang kedua ini gerakan kincir air ya pada turbin ya menggerakkan dinamo ataupun generator yang kemudian membangkitkan listrik. Lalu kecepatan turbin ini akan berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbinnya berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Dan untuk yang ketiga, ini terjadinya perubahan energi gerak ya, menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Nah, itulah skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Namun untuk skema penyaluran energi listriknya beserta keterangannya bisa kamu perhatikan dari gambar ini. Ya, ada 6 skema penyaluran energi listrik yang bisa sampai ke rumah-rumah atau bahkan kita rasakan pada saat ini. Ya, ada 6 langkahnya atau 6 keterangannya. Baik, untuk yang keterangan pertama ini bisa kamu perhatikan di sini, energi listrik dihasilkan oleh PLT tadi ya, siap untuk disalurkan ke pabrik ataupun ke gedung perkantoran, sekolah dan rumah-rumah penduduk. Nah, itulah yang dilakukan dari PLTA tadi. Kemudian disalurkan terlebih dahulu ya melalui kabel-kabel besar terpasang di menara, yang menara saluran udara tegangan ekstra tinggi ataupun SUTET ya. Jadi ini dikarenakan energi listrik ini yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Kemudian energi listrik masuk ya ke dalam transformator ataupun trafo. Ya, trafo ini merupakan alat listrik yang berfungsi menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Lalu energi listrik disalurkan ke dalam pabrik ya. Kalau untuk pabrik ini membutuhkan energi listrik cukup besar ya untuk keperluan produksi. Sedangkan
energi listrik kemudian masuk ke trafo kembali. Ini trafo yang digunakan adalah ya untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak kelebihan energi listrik saat akan disalurkan. Nah, untuk anak didikku, energi listrik inilah yang dari trafo tadi, penurun tegangan, diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk yang saat ini kita rasakan. Jadi untuk anak didikku, dalam penyebab terganggunya proses ya penyaluran listrik ini juga dapat disebabkannya peristiwa alam ya, seperti tersambar petir ya, kemudian gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat listrik. Namun ini bisa diantisipasi ya, ini bisa diantisipasi dengan cara dilakukannya oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar yang biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah, bisa kamu perhatikan dari gambar ini merupakan menara SUTET ya, atau menara saluran udara tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju lokasi yang jaraknya sangat jauh. Ya, itulah untuk materi pada saat ini yang Ibu berikan. Tetap Ibu lakukan atau tetap kamu lakukan dengan mencatat di buku catatanmu. Dan untuk tugas ini nanti bisa kamu kerjakan melalui Google Form ya. Baik, untuk anak didikku tetap Ibu ingatkan kalau untuk keluar dari rumah gunakanlah masker, sering-seringlah untuk cuci tangan dan jaga jarak dengan yang lain. Baik, terima kasih dan salam sehat.